Umat. Umat hadir. Umat hadir. Nah, ini umat. Nah. Ke depan Oh, tanya umat. Ini Pak, sini. Umat hadir. Tanya umat. Tanya Saya tanya umat. Bukan. Tanya saya tanya umat. Bukan. Tanya saya tanya umat. Bukan. Tanya saya tanya umat. Ini bukan. Tanya saya tanya umat. Umat hadir. Umat hadir. Nah, ini umat. Nah. hasil pertemuan Hasil pertemuan. Sekarang ini kan kita menghadapi proses hukum. Itu pertama. Yang kedua ini proyek ini bukan milik saya, milik negara. Hasilnya untuk masyarakat. Nah, sekarang gini, saya berumur sudah 63 tahun. Proyek banjir ini berapa kali tiap tahun? Kalau ada proyek itu nggak banjir lagi. Yang merasakan oh nanti saya umat. Oh nanti saya umat. Ada umat hadir. ini apa tidak lanjut ke depan Oh tanya umat. Ini Pak, sini. Umat hadir. Tanya umat. Jil. Tanya umat. Pak, soal pengerjaan Pak di lapangan apa tetap dilakukan? Tanya saya tanya umat. Ini begini. Terima kasih ya pimpinan daerah di sini, ini ada Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres dari BWS 1. Kami membahas rencana dengan Pintu yang kita ketahui ternyata sempat tertunda 2 tahun. Nah ini ternyata setelah kita mencari akar permasalahannya, sementara ada gangguan di lapangan oleh segelintir orang oknum yang ingin menuntut uang ganti rugi. Sementara di satu pihak permasalahan daftar nominatif yang akan diberikan ganti rugi sampai saat ini Badan Pertanahan Nasional Jawa belum menyelesaikannya. Tetapi alhamdulillah tadi kami sudah rapat bersama, katanya sudah selesai. Dan kami minta insya Allah dalam minggu ini BPN segera melaunching daftar nominatif ganti kerugian tanaman yang ada di wilayah Gunung Kuto agar mereka tidak lagi menghalangi jalannya proyek pembangunan bendungan. Dan kami tadi sudah berkomitmen dari Pak Dandim, Pak Kapolres untuk menjaga agar keberlangsungan proyek pembangunan Gunung Kuto yang tinggal 2% lagi, itu sekitar dibutuhkan 1 bulan bisa selesai. Lalu kita akan nanti bisa masuk ke tahap selanjutnya. Dan ini kita minta seluruh stakeholders yang ada di Aceh Utara untuk sama-sama berkomitmen mendorong dan siap menjaga proyek Gunung Kuto ini supaya segera diselesaikan. Dan dalam hal ini BPN segera menyampaikan daftar nominatif para warga masyarakat di sekitar bendungan yang mempunyai tanaman di atas tanah negara tempat bendungan itu. Mulai hari ini Pak. Sudah, alhamdulillah Pak Dandim beserta jajarannya bersama Polres 2 hari yang lalu sudah mengklirkan di lapangan dan hari ini sudah mulai bekerja lagi. Proyek pembangunan sudah bisa jalan lagi untuk pengambilan material-material bendungan. Masalah tapal batas Itu aja udah.